Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الخمسون hadis yang ke-50 husnu isyatin nisa, bersikap baik ketika bermuamalah dengan istri. An-nisa di sini saya artikan istri secara khusus, ya. Nah, karena memang istri dalam bahasa syariat dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan an-nisa juga, ya. Nah, baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yafruq mu'min mu'minatan, jangan sampai laki-laki mukmin membenci wanita mukminah secara berlebihan. In kariha minha khuluqan, jika ada perangai yang tidak disukai dari wanita mukminah, radhiya minha akhar, pasti ada perangai lain yang disukai. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'udzukumullah, terkait dengan satu permasalahan khusus, yakni muamalah baina zawjain, cara bergaul di antara suami istri sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah hadis-hadis sebelumnya dianjurkan untuk menikah, kemudian harus selektif dalam mencari pasangan hidup, jangan sampai menikah dengan yang sesama mahramnya. Dan yang ketiga ini, yakni hadis yang ke-50, bagaimanakah cara hidup berdampingan dengan istri yang baik sesuai dengan bimbingan Islam yang murni. Dalam hadis ini ada satu bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk para suami agar tidak membenci istrinya secara berlebihan. Disebabkan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada pula kekurangannya. Kalau kita sudah memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita, berarti kita sudah harus siap menerima resiko-resiko yang ada. Menerima kelebihannya
Berarti juga menerima segala kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Nah, perlu ketahui bahwa menurut pandangan anak-anak muda yang masih baru mau menikah, itu seolah-olah calon pasangan hidupnya itu serba sempurna, tidak ada celah. Padahal kalau dia mau sadar sejenak bahwa calon pasangan hidupnya itu ialah manusia, bukan bidadari di surga. Sekalipun dalam pelantunan surat yang dilayangkan ketika melamar dan diterima lamarannya ialah engkau bagaikan bidadari. Tetapi harus sadar bahwasannya yang akan dijadikan sebagai calon hidup itu ialah manusia biasa. Punya kelebihan, punya kekurangan. Artinya jangan kaget bila sudah menjadi istrinya yang sah akan menjumpai sekian banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak terpikir sebelum menikah. Baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi kepribadian. Nah, barakallahu. Tapi Islam mengajarkan prinsip yang cukup membanggakan, yang tidak dimiliki oleh prinsip-prinsip agama lain. Apa itu? Tidak mencintai seseorang secara berlebihan dan tidak membenci seseorang secara berlebihan. Baina. Ya, sedang-sedang saja. Ya, nah. Dalam hadis ini disebutkan la yafruq mu'minatan. Jangan sampai laki-laki mukmin membenci wanita mukminah secara berlebihan. Ingkariha minha khuluqa. Kalau ada kepribadian dari wanita mukminah yang tidak ia sukai, radhiya minha akhar, pasti ada sisi lain yang ia sukai. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam membenci. Ini penting. Karena kalau sudah sangat cinta, ternyata putus cintanya, ini akibat yang cukup fatal bagi kejiwaan seseorang. Atau kalau sudah sangat benci, juga berakibat fatal bagi rumah tangganya. Ya, nah, tapi kalau biasa-biasa, mudah dikendalikan. Dalam menyikapi cacat yang ada pada istri, dari sisi fisik maupun dari sisi perangai, umat manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah menerima istri apa adanya, tidak mempedulikan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Nah, seperti itu. Jadi berusaha untuk melupakan kekurangan-kekurangan yang ada pada istri. Menerima apa adanya. Orang-orang semacam ini adalah orang yang biasanya berhasil dalam mempertahankan bahtera rumah tangganya sampai akhir hayat. Tetapi biasanya tidak bisa mendapatkan cita-citanya secara utuh. Karena memang dia tidak bisa menyikapi istrinya yang memiliki kekurangan tadi, kecuali ya sudah gimana lagi. Ya, nah, saya tidak bisa merubahnya. Jadi ambil lalu saja. Istri saya memang banyak kurangnya, ya sudah itu orangnya. Gimana lagi, ya?
Kelompok yang kedua ialah menjadikan kekurangan istri dari sisi perangai ataupun dari sisi fisik sebagai alasan utama untuk menjatuhkan istrinya. Kekecewaan yang cukup berat menyebabkan istrinya itu kalau dilihat seperti sampah. Selalu tidak baik. Selalu jelek. Orang-orang semacam ini tinggal menunggu saat-saat kehancuran rumah tangga. Oh, ternyata kamu cewek. Oh, ternyata kamu itu boros. Oh, ternyata kamu itu tidak sepenuhnya mencintaiku. Oh, ternyata kamu begini. Tiap hari ngomel terus. Sampai pada puncaknya, dia mengatakan, saya sudah tidak kuat lagi menatap wajah. Engkau aku putuskan untuk cerai. Ilahuna. Intah mulakhasat. Ya, selesai. Saya ringkas. Gak bisa menerima kekurangan yang ada. Ya sudah, berarti tidak bisa menerima sembarang orang. Ya. Setiap kali kalau nikah, mesti ada kekurangannya. Dan mesti berujung dengan perceraian. Karena gak bisa menerima apa ini? Kekurangan yang ada. Adapun yang ketiga ialah pendapat yang adil dalam menyikapi wanita yang memiliki kekurangan. Samping dia menerima kekurangan yang ada, dia juga berusaha untuk memperbaiki keadaan istrinya. Ya, nah, baik. Tidak melupakan begitu saja. Istrinya cerewet, istrinya kok akhlaknya jelek. Dia menerima itu istrinya, tapi dia tidak mau menerima tangan-tangan yang jelek itu. Dia berusaha untuk memperbaikinya supaya istrinya menjadi istri yang ideal. Orang-orang semacam ini, nah, adalah orang yang memang bagus, handal, ya. Biasanya Allah memberi kemudahan orang ini untuk mendapatkan cita-citanya, mendapatkan penerbit hidup yang ideal, bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Tentunya dengan prinsip yang disebutkan tadi, jangan membenci secara berlebihan, jangan pula mencintai secara berlebihan. Karena mungkin ada sisi yang kita benci, di sisi yang lain ada yang kita senangi. Dan itulah kebanyakan orang. Ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'udzubillah. Agar kita mengetahui bagaimana cara bergaul dengan istri yang islami, yang sesuai dengan bimbingan sunnah, tidak sebatas prinsip yang satu tadi. Tentunya di sini perlu disampaikan hal-hal lain yang harus kita berikan kepada istri kita, ya, dalam bermuamalah dengan istri kita, agar betul-betul rumah tangganya bahagia, ya, mawaddah warahmah. Yang harus kita perhatikan dalam bermuamalah dengan istri kita, ialah kita harus husnul isyrah,
berusaha bersikap yang baik di depan istri. Kalau tadi kan bagaimana sikap kita ketika menghadapi istri yang memiliki kekurangan dalam hal akhlak maupun dalam hal fisik, ya kan? Kalau yang ini umum, berusaha bersikap baik di depan istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 15. Hendaklah kalian bersikap dengan istri dengan cara yang baik. Di antara contohnya ialah idharul bisri wa talaq wal imsak. Menampakkan kegembiraan, keceriaan wajah dan keramah tamahan dalam bergaul dengan istri. Selalu senyum sama istrinya, ya. Selalu ceria menghadapi istrinya, ramah menghadapi istrinya, ya, Masya Allah. Rasulullah sampai kemudian menilai orang-orang yang bisa bersikap baik dengan istri adalah sebagai orang yang terbaik. Karena nggak mungkin dia mampu melakukan itu kecuali bersumber dari akidah yang baik dan akhlak yang baik dan pemahaman yang baik dalam masalah agamanya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam bersikap dengan istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik dalam menyikapi istriku daripada kalian semua. Tidak masalah. Beliau memang semacam teladan yang baik. Ya. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian ialah yang paling baik dalam bersikap di hadapan istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian dalam menyikapi istriku. Nah, Masya Allah. Adapun yang lainnya nanti itu perincian, husnul isyrah, dengan menyebutkan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah rumah tangga. Dan itu juga penting karena orang itu kadang-kadang tidak bisa menyimpulkan hal-hal yang sifatnya umum tadi. Yang baik ya sama istri begitu. Besoknya tinju-tinjuan. Dikira tinju-tinjuan itu baik. Maka butuh perincian. Setelah menyampaikan kaidah umum tadi, bersikap baik di hadapan istri, maka kaidah yang lebih khusus lagi disampaikan dengan bentuk contoh-contoh. Di antaranya ialah memberi nafkah yang cukup untuk istri. Kebutuhan sehari-hari. Kalau memang istrinya yang mengurus belanja, dia kasih uang. Tapi kalau Anda yang mengurus belanja, maka tanya istri Anda, mau masak apa? Tak belanjakan. Enggak masalah. Tidak ada aturan dalam Islam uang harus dipegang istri. Ya, nah, yang penting itu kebutuhan istri terpenuhi. Ya, apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Siapa yang berhak memegang uang suami? Ya kan? Yang paling adil, ya dipegang suami saja. Sementara kebutuhan istri dipenuhi. Supaya tidak terjadi kecemburuan sosial di antara sesama istri. Ya. Nah, tapi kadang-kadang suami sibuk. Hanya istrinya yang harus mempersiapkan makan untuk suami, untuk dirinya sendiri, dan untuk anak-anaknya. Sehingga suami tinggal memberi uang saja. Ya, nah, dikasih yang cukup sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu pelit,
juga tidak terlalu boros. Baina. Ya. Kalau belanjanya satu hari 25.000 ya kasih tapi. Saya membahas di kota ya, di desa 10.000 cukup. Tapi sebetulnya nggak cukup. Cukup itu karena punya lombok sendiri, punya tomat sendiri. Nah, gitu ya. Bertopik. Nah, kasih. Belanjakan ya. Atau kalau suaminya yang megang kas, tanya saja sama istrinya, mau beli apa? Catat. Lombok 500, cabai ya, tomat 500, garam 1 ya, tempe 2.000, nah, minyak goreng, jangan oh ya, belanjakan. Itu. Tentu, isratun nisa, bergaul dengan istri yang baik. Husnul Islam. Kalau ada suami yang tidak memberi nafkah istri, itu berarti tidak melaksanakan firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, suaminya meninggalkan istrinya tanpa diberi nafkah. Nah, dengan sengaja, padahal istri adalah tanggungan suaminya tadi. Termasuk bentuk apa ini? Kedzaliman. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajib. Hukumnya wajib seorang suami memberi nafkah untuk istrinya. Hukumnya wajib. Dan itu merupakan ijma' para ulama bila khilaf. Ya. Baik. Kecuali istrinya melakukan an-nusuz, penyelewengan, maka saat itu suaminya tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Tahdziran laha, untuk mentahdzirnya. Ya. Contoh, suaminya bilang di rumah saja merawat rumah dan anak-anak. Kebutuhannya ya saya penuhi semampu saya. Istrinya ngotot, enggak, saya harus kerja perusahaan biar kaya. Jangan. Istrinya masih ngotot, dilarang atau tidak saya berangkat. Maka kalau demikian keadaannya, para ulama mengatakan tidak wajib bagi seorang suami untuk memberi nafkah pada istri yang keluar rumah untuk cari kerja dalam keadaan suaminya tidak meridhoi. Ya, nah, dalam rangka mentahdir. Itu. Baik. Kapan seorang suami wajib memberi nafkah istrinya? Apakah dalam kondisi tongpes, pelit, nggak punya apa-apa, masih wajib memberi nafkah istri dan harus hutang-hutang sana kemari dalam rangka melaksanakan kewajiban itu? Dijelaskan oleh jumhur ulama bahwasanya seorang suami wajib memberi nafkah istri bila mana suami tadi itu dalam kondisi musirah, punya kelapangan rezeki. Artinya kalau suami dalam kondisi bangkrut, nggak berduit sama sekali, saat bangkrutnya tadi, saat nggak punya duit sama sekali tadi, dia tidak wajib. Ya.
La yukallifu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi beban seorang jiwa illa ma ataha, kecuali apa yang telah diberikan kepada istri. Nah. Kemudian yang kedua tadi, istrinya tidak melakukan apa ini? Nusul, tidak keluar dari ketaatan dari suaminya. Ya. Kalau salah satu dari dua ini tidak terpenuhi, maka sang suami tidak wajib memberi nafkah istri. Ya, nah, barakallahu. Nah, diberi nafkah untuk makan. Kemudian al-kiswah, memberi pakaian. Ya, sudah menikah ya, berikan baju. Ya, nah, bikinkan baju kalau mau bisa bikin sendiri, belikan baju kalau mau tidak bisa bikin sendiri. Ya, nah, sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan kemampuan suaminya. Yang penting paling tidak bisa menutup auratnya. Tidak ada syarat minimal 2 setel atau 3 setel pakaian, enggak ada. Yang penting istrinya tidak sampai telanjang, ya, tidak sampai terlihat auratnya, ya. Nah, enggak harus sebulan minimal sekali, tidak, tahun sekali ya enggak apa-apa, ya. Dilihat sikon, istrinya bajunya tinggal 1/4, biarkan sampai habis, nunggu habis. Tak boleh, ya. Begitu tuh kelihatan sudah tidak layak pakai, maka saat itulah sang suami berkewajiban untuk mengganti baju istrinya tadi dengan baju yang layak pakai. Nah, baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf." Istri-istri kalian punya hak yang harus kalian tunaikan. Rizquhunna, memberi nafkah tadi, wa qiswatuhunna, dan memberi pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, kadzalika, ya. Nanti, ya. Lihat suaminya bajunya masih satu almari, sabar, ya. Nah, insyaallah 10 tahun lagi. Dilihat istrinya bajunya tinggal 1, enggak ada lagi, ya. Nah, ya kasih, ya. Jangan sampai kalian setiap kali datang di majelis taklim lihat ada yang jual baju-baju baru, selalu beli, tapi lupa sama istrinya, ya. Kalian ganti-ganti terus, istrinya enggak pernah ganti sama sekali, ya. Nah, seumur hidup cuma sekali saja uang maharnya itu, ya. Nah, maharnya itu 1 setel pakaian, yaitu enggak dikasih lagi, Allahul musta'an. Mahar lain, kewajiban memberi pakaian juga lah lain, berdiri sendiri. Barakallahu. Nah, kemudian as-sukna, memberi tempat tinggal yang layak. Itu termasuk bentuk husnul isyrah, menyikapi istri dengan cara yang baik. Tempat tinggal adalah hak istri. Nah, bahkan wajib hukumnya bagi suami memberi tempat tinggal untuk istrinya. Nah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah istri-istri kalian tempat tinggal di mana kalian bertempat tinggal.
min wujdikum, dari tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kemampuannya beli rumah, belikan untuk Anda dan istri Anda supaya tidak kelelehan di jalan, terlantar, ya. Kalau kemampuannya ialah kontrakan, ya, nah, seperti itu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau ternyata nggak mampu ngontrak, ya nomaden lah, beli tenda, kem gitu, ya, nah, sebulan sekali pindah di tempat-tempat yang masih kosong, ya, nah, pakai rasa tanggung jawab terhadap istri, ya, nah, jangan sampai istrinya kepanasan, kehujanan, atau kedinginan, ya, itu hak mereka yang wajib kalian tunaikan. Sehingga bagi suami-suami yang sengaja tidak memberi istri tempat tinggal dalam keadaan dia mampu menyiapkan, maka berdosa bagi sang suami. Nah, barakallahu. Sebagaimana tadi, tempat tinggal yang layak itu relatif sesuai dengan apa ini? Ya, pribadi masing-masing dan keadaan masing-masing, ya. Ada yang dari tembok, ada yang dari papan, ada yang dari gedek, ada yang dari bambu. Yang penting melaksanakan kewajiban lah. Ya. Nah, tadi. Termasuk kalau istrinya lebih dari satu, diutamakan masing-masing mendapatkan haknya sendiri-sendiri. Istrinya 4 ya rumahnya dibagi 4 gitu saja. Atau dibelikan 4 rumah, atau dikontrakkan apa ini? 4 rumah. Kalau memang apa ini? Memungkinkan. Itu yang afdal. Barakallahu. Itu ya. Jadi kalau ada istrinya yang masih ikut di rumah mertua, bilang, Mas, kapan punya rumah sendiri? Jangan tersinggung. Ya. Tapi diingatkan, istri menuntut haknya. Ya. Sabar. Ya, sabar. Bukan berarti aku tidak memenuhi keinginan, ya, dan hak. Tapi dalam rangka berbakti dengan orang tua yang masih belum bisa terpisah. Sementara waktu saya merawat orang tua itu, ya. Nah. Insya Allah, kalau sudah saatnya nanti, mau tipe berapa? Ya. Ya, jangan ketika istri rengek, Mas, kapan punya rumah sendiri itu? Dasar mati. Kalau nggak terima, sana cari yang lain saja. Jangan, salah tadi. Dia mengingatkan tentang haknya, ya. Ya. Seorang yang sudah siap menikah itu harus jauh pikirannya bagaimana cara ngasih tempat tinggal untuk istri nanti itu dikontrakkan atau gimana, yang penting ya terpisah dari orang tua. Itu haknya istri, ya, haknya apa ini? Istri. Sunnah. Selanjutnya, termasuk bentuk husnul ishrah ialah at-talattuf bizaujah wa mula'abatiha
wa taqdiri fi ghorisinniha. Ya, ketika santai, berlaku lemah lembut dengan istri, ya, bercengkrama, dan menempatkan istri sesuai dengan usianya masing-masing. Kalau kalian masih menikahi istri yang perawan ting-ting, anak 15 tahun begitu, masih kekanak-kanakan, masih manja, ya disikapi lain dengan istrinya yang lain yang sudah 50 tahun. Nah, jangan disamaratakan, ya. Nah, sehingga masing-masing terpenuhi kebutuhannya, ya. Suami harus pintar bersikap ketika bercengkrama dengan istri-istrinya, disesuaikan dengan kadar usianya. Istri pertama usianya 50 tahun, ya. Berarti disikapi sebagai orang yang sudah apa ini? Sudah setengah kaya, ya. Nah, resmi, kebapaan, ya. Nah, insyaallah. Sedikit digurau, ya. Nah, istri kedua umurnya 30 tahun, masih agak seneng guyon, ya, diimbangilah, ya. Nah, istri yang ketiga umurnya 20 tahun, ya, cerewet, jadi imbangilah supaya dia terhibur. Istri keempat tadi itu 15 tahun, nah, masih minta permen, ya sudah diimbangi, ya, namanya at-talaffuz fi zaujah. Nah, sesuai dengan kadar usianya masing-masing. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Aisyah dalam keadaan masih kecil, di bawah 10 tahun. Dinikahi usia berapa tahun? 7 tahun. Baru bergaul dengan Aisyah sebagaimana layaknya suami istri, usia 9 tahun. Itu Aisyah masih senang mainan sama teman-temannya yang lain, ya. Masih belum tahu bagaimana harus ngurus rumah tangga, mainan aja, ya. Nah, sama teman-teman yang seperjuangannya, sama kanak-kanak, ya. Nah, main boneka-bonekaan, ya, dan juga yang lainnya, ya. Rasulullah tidak kemudian memperlakukan Aisyah layaknya memperlakukan istri-istri beliau yang lain yang usianya sudah tua. Dipersilakan Aisyah untuk puas bermain dengan teman-temannya, karena memang usianya masih usia kanak-kanak, sehingga ya tidak usah. Udah bersih rumah belum? Nggak kayak gitu anak-anak. Pokoknya anak itu yang penting senang. Ya, tadi itu saya contohkan. Kalau istri saya ternyata masih rengek-rengek, mas, beliin permen, ikan permen senang. Ya, nah, gitu. Pelan-pelan, ya. Nah, resiko kalau menikahi istri yang masih terlalu muda. Bagi yang tidak mau menanggung resiko, ya sudah, pilihlah yang sudah matang saja, ya. Nah, begitu. Barakallahu. Kemudian termasuk usul isra ialah ayyasmura ma'a zaujatihi yuhaddithuha wa yastami'u ila hadithiha. Melayani ngobrolnya istri sekalipun di malam hari, mendengar dan mengajaknya bicara, termasuk mu'anasatul ahli, termasuk obrolan ba'da sholatul isya yang dibolehkan oleh syariat ialah mu'anasatul ahli, dalam rangka menghibur istrinya. Yang namanya suami adalah tempat curhat bagi istrinya.
Istrinya cerita tentang keluarganya, tentang teman-temannya, tentang aktivitasnya sehari-hari. Maka jadilah Anda pendengar budiman untuk istri Anda, sekalipun waktu sudah larut malam. Nah, Anda jangan salah paham dengan hadis yang mana Rasul membenci ngobrol setelah sholat isya. Hadis itu umum ditaksis dengan hadis mu'anasatul ahli, yakni dalam rangka menghibur istri. Itu tidak termasuk dalam bab larangan ngobrol setelah sholat isya. Tapi kenyataannya saat-saat ini yang namanya suami, kalau sudah selesai sholat isya, lebih senang ngobrol sama teman-temannya, begadang dengan teman-temannya di warung-warung pojok, di warung-warung pinggir jalan, atau di manalah gitu. Istrinya dibiarkan kesepian di rumah sampai tertidur. Yang benar, yang bagus, kalau habis sholat isya nggak ada keperluan di luar, jadilah pendengar budiman untuk istri Anda. Ya, kalau Anda setengah harian sibuk bekerja atau beraktivitas, kapan lagi kalau bukan malam waktunya? Ya, cerita ini didengarkan, dikomentari, diarahkan yang baik. Wah, senang kalau istri demikian, ya kan? Nah, gitu. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ayyu'allimaha umura diniha wa yakhussaha ala ta'ah. Mengajari istri ilmu-ilmu agama, memberi dorongan istri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, bentuk husnul ihsan. Kalau memang bisa mengajarinya sendiri, ajari. Kalau nggak bisa, diajak untuk hadir di majelis-majelis ta'lim. Ya, bentuk husnul ihsan. Jangan kemudian Anda pengen pintar sendiri, istrinya dibiarkan goblok, blow on. Kan itu yang goblok dan blow on itu membahayakan Anda sendiri nanti. Orang yang goblok agamanya, bodoh agamanya, itu biasanya pengennya macam-macam. Ya, sepak terjangnya juga lucu-lucu. Nah, kalian sendiri akan sulit mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ya, ajari. Kalian bisa baca kitab, baca kitab, ya. Kalian mendapatkan faidah-faidah dari majelis taklim, sampaikan kepada istri hasilnya, ya. Kalian bisa membeli kitab-kitab untuk istri, belikan majalah-majalah yang baik, ya. Gitu. Barakallahu. Sebenarnya dianjurkan agar bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, menjaga mereka dari api neraka ialah dengan mengajari ilmu agama dan menganjurkan mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alla yu'diyaha bi dharfiha fi wajhiha atau taqbihiha. Jangan melukai hati istri dengan menempelek mukanya atau menampar mukanya. Jangan pula menjelek-jelekkan dia. Ya, namanya suami kadang-kadang emosi, ya. Dah nggak dapat duit, capek, istrinya tuh renyah-renyah terus, rasanya pengen dimakan saja. Nah, tampar, plok. Biasanya sasarannya wajah. Jangan. Tahan tangan Anda. Ya. Jangan pula menjelek-jelekan. Dasar, jelek. Ingat, ketika Anda pertama kali nazar dulu, Anda jatuh hati.
Nah, sekarang Anda jelek-jelekan sendiri. Ya, nah. Dulu bilang wajahmu bagaikan rembulan. Sekarang wajahmu bagaikan apa ini? Ya, tong sampah. Ya, enggak boleh. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad menyebutkan wala tadribil wajha wala tuqabbih. Janganlah kalian memukul atau janganlah kamu memukul wajah, jangan pula menjelek-jelekkan istri. Bagaimana tadi itu? Kalau ada sisi yang tidak disukai, sisi yang lain juga masih banyak yang disukai. Ya, nah, kadzalika. Kemudian ayat tazayyana li zaujatihi. Seorang suami hendaklah berpenampilan menarik di depan istrinya. Biasanya kan istri disuruh berpenampilan menarik di depan suaminya, ya kan? Untuk husnul islah, seorang suami juga begitu. Kalau sama istri penampilannya yang menarik. Nah, jangan menampakkan kekecutan ketiak Anda. Ya, jangan pula menampakkan kekusutan rambut Anda, ya. Penampilannya selalu Masya Allah. Naam, ya. Meyakinkan. Jadi istri itu melihat suaminya gagah, ganteng, perkasa, asik. Ya, naam. Senang sekali, ya. Bangga punya suami seperti itu. Barakallahu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.